Peraduan Cinta Malika, episode 22, Cantik. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Malika baru saja keluar dari mobil Ibu Nurul. Dengan beberapa paper bag di tangannya, ia berjalan memasuki gedung apartemen Angga. Walau lelah mondar-mandir dari satu tempat ke tempat lainnya, namun ia senang bisa menemani atasan barunya itu. Apalagi kegiatan yang dilakukannya tadi merupakan sesuatu yang baru baginya. Setelah membersihkan diri, ia menatap wajahnya melalui pantulan cermin. Memang beda ya kalau kita perawatan di salon, gumamnya. Tak lama, ia melirik tas belanjaan yang ia letakkan di samping tempat tidurnya. Ia pun mengambil satu di antaranya dan merogoh isinya. "Apa aku pakai yang ini saja ke rumah papa?" tanyanya sambil mencocok-cocokkan salah satu gamis yang dibeli Ibu Nurul untuknya ke badannya. Sebenarnya Malika sangat tidak enak hati menerima semua pemberian Ibu Nurul. Akan tetapi Ibu Nurul berdalih jika Malika menolak sama saja dengan tidak mengikuti perintah atasan. Tentu saja Malika tidak akan melakukannya karena sudah kebiasaan Malika yang senantiasa akan menuruti perkataan atasannya. Itulah mengapa Ibu Sabrina sangat menyukai Malika. Malika tiba di rumah mertuanya sebelum maghrib. Ia lalu menemui Nenek Ruby yang berada di teras belakang setelah sebelumnya bertanya kepada ART. "Assalamualaikum," sapa Malika yang dijawab oleh semuanya. Rupanya bukan cuma Nenek Ruby saja yang ada di sana, kecuali Angga, semua anggota keluarga telah berkumpul. "Loh, kenapa tidak bareng Angga?" tanya Pak Nugroho, membuat Malika terdiam. "Bagaimana mungkin aku barengan Mas Angga? Melihat batang hidungnya hari ini saja, belum," batinnya. "Mungkin masih di jalan, Pak. Barangkali saja hari ini pekerjaannya banyak." Aska membantu Malika menjawab pertanyaan Pak Nugroho. "Ayo duduk di sini, Nak," ajak Nenek Ruby. Malika duduk di samping Nenek Ruby tepat berhadapan dengan Aska. "Malika, kamu cantik sekali hari ini," batin Aska menatap Malika. "Kak Malika cantik banget hari ini. Aura kakak beda dari biasanya." Celutuk Arumi tersenyum. "Dari pertama bertemu sampai sekarang, cucu menantuku ini memang sudah cantik. Bukan hari ini saja," timpal Nenek Ruby seraya menggenggam tangan Malika. "Iya, Nek, iya. Kak Malika memang cucu menantu nenek yang paling cantik." Pak Nugroho dan Nenek Ruby tertawa menanggapi ucapan Arumi, sedangkan Aska hanya tersenyum. Berbeda dengan yang lainnya, Ibu Anggita justru tidak bereaksi apa-apa. Ia hanya menyeruput tehnya dan sesekali menawarkan biskuit ke Mika yang duduk di sampingnya. Maghrib pun tiba. Di dalam kamar Angga, Malika mengerjakan ibadah sholat maghrib. Setelahnya, ia merapikan kembali peralatan sholatnya dan membiarkan kepalanya tanpa hijab. Ia duduk di sisi tempat tidur sembari memikirkan sikap ibu mertuanya. Sejak awal, ia sudah mengetahui jika kehadirannya di keluarga Nugroho seolah enggan diterima oleh ibu mertuanya itu. Entah apa sebabnya. Ya Allah, apa ada sikap atau sifatku yang tidak berkenan di hati mama mertuaku? Atau apa mungkin aku hanya kurang berkomunikasi saja dengannya, sehingga hubunganku dengannya begitu renggang? Mama mertuaku tidak mungkin mengajakku duduk bareng dan mengobrol. Kalau begitu, aku yang akan mengajaknya, gumamnya sambil menggigit kecil ujung kuku jari tangannya. Apa aku salah kamar? Tapi sudah benar, ini kamarku. Lalu, siapa gadis yang ada di dalam sana? Batin Angga yang sempat melihat keberadaan Malika sebelum kembali menutup pintu kamar. "Kenapa kakak berdiri di sini? Menghalangi jalan tahu?"
ucap Arumi yang hendak ke kamarnya. Menghalangi jalan gimana? Jalan sana. Kesal Angga sambil menunjuk area sekitarnya dengan ujung dagunya. Arumi terkekeh melihat kekesalan Angga. Iya, kakakku yang pemarah. Lagian, kenapa kakak tidak langsung masuk saja? Malika kan sudah ada di dalam. Tanpa menunggu tanggapan Angga, Arumi meninggalkan kakaknya yang tengah mematung. Jadi, yang aku lihat tadi Malika. Gumam Angga yang mengingat kembali Malika terduduk dengan rambut panjangnya yang terikat ke atas, sedang anak rambutnya dibiarkan jatuh memenuhi kedua pelipisnya. Perlahan Angga kembali membuka pintu kamarnya. Setelah pintu Angga tutup, Malika yang kini telah mengenakan hijabnya menoleh. Mas Angga sudah datang? Pertanyaan Malika tak mendapat jawaban. Angga terus berjalan mengikis jarak, membuat Malika menatapnya heran. Begitu berada di hadapan Malika, Angga mengangkat tangannya ke udara. Perlahan tapi pasti menyentuh pipi kiri Malika. Cantik, lirih Angga membuat wajah Malika bersemu merah. Apa ini keajaiban? Pertama kali Mas Angga memuji dan memperlakukanku dengan lembut. Padahal tak ada siapa-siapa selain kami di sini. Apa Mas Angga sudah berubah? Batin Malika bahagia. Tersadar akan apa yang baru saja dilakukannya, Angga menarik cepat tangannya, kemudian berjalan ke kamar mandi seolah tak terjadi apa-apa. Malika yang ditinggal begitu saja semakin heran dengan reaksi suaminya itu. Sial, kenapa aku tiba-tiba tidak bisa mengontrol emosiku di depan Malika? Aneh, gumam Angga ketika berada di dalam kamar mandi. Tak berselang lama, seseorang mengetuk pintu kamar mereka. Bersamaan dengan itu, Angga keluar dari kamar mandi dengan hanya melilitkan handuk di pinggangnya. Sontak, Malika yang tak sengaja menoleh ke Angga memalingkan wajahnya, kemudian melangkah ke arah pintu. Sedang Angga berjalan santai menuju lemari pakaian. Bapak menunggu Non Malika dan Mas Angga di meja makan. Iya, Pi, sebentar lagi kami ke sana. Malika menutup pintu, lalu duduk di tepi tempat tidur. Mas, Papa sudah menunggu kita di meja makan. Bebernya tanpa menatap Angga. Kamu duluan saja, ucap Angga datar. Tapi Mas, bukankah aneh kalau kita ke sana secara terpisah? Timpal Malika menoleh Angga yang kini telah berpakaian lengkap. Angga berjalan ke arah pintu, kemudian membukanya. Begitu pintu ia buka, ia berbalik menatap Malika. Apa kamu akan ke sana setelah aku tiba di sana? Tanyanya. Aku ikut Mas, ucap Malika seraya beranjak dari duduknya dan menghampiri Angga. Berdua, Angga dan Malika berjalan beriringan menuju ruang makan. Ketika berada di meja makan, Angga menarik kursi untuk Malika duduki, kemudian duduk di kursi sebelah Malika. Selayaknya pasangan suami istri pada umumnya, Malika menyendokkan nasi dan lauk pauk ke piring Angga. Dengan senyum yang merekah, Angga menerima piring yang telah terisi penuh oleh makanan. Dan tentu saja, pemandangan ini tak lepas dari pantauan mata Azka. Aku tahu, kalian pasti sedang bersandiwara di hadapan Papa dan keluarga lainnya. Tapi, kenapa kalian harus berbuat demikian? Kalau memang kalian bisa menjadi pasangan suami istri yang sesungguhnya. Batinnya menyayangkan. Selama acara makan malam berlangsung, tak henti Azka melirik Malika yang seperti sebelumnya duduk di hadapannya. Ia sungguh mengagumi kecantikan dan kelembutan yang dimiliki oleh Malika. Namun, kekagumannya terhadap Malika tidak akan pernah bisa ia utarakan. Sebab, jika itu ia lakukan, sama halnya dengan ia mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat fatal. Aku
perhatikan, sejak tadi Kak Aska selalu melirik Malika. Apakah Aska menyukai Malika? Wajar sih, Malika kan cantik. Oh God, apa yang baru saja aku katakan? Batin Angga sembari menggeleng cepat. Kamu kenapa, Angga? Apa kamu tidak suka sama makanannya? Tanya Nenek Ruby yang melihat tingkah aneh cucunya itu. Aku tidak apa-apa, Nek. Aku suka makanannya. Baiklah, makan yang banyak. Kamu juga, Malika. Makan yang banyak, biar sehat dan bisa segera memberi nenek cicit. Sama seperti sebelumnya, setiap kali disinggung mengenai momongan, Malika selalu saja tersedak dan was-was. Seakan kata hamil, momongan, cucu, ataupun cicit adalah sesuatu yang harus ia hindari. Terima kasih telah menonton episode ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.